itu sebagai seorang dari pemerintah ataupun dia sebagai seorang rakyat biasa. Baik, kita akan bahas. Saya akan menyebutkan beberapa sikap dari seorang muslim saat bernegara. Bernegara otomatis berkaitan erat dengan penguasa. Jadi yang dimaksud dalam bernegara artinya di sini adalah seorang muslim sikapnya dengan penguasa bagaimana? Pihak yang berwenang, pihak yang mempunyai kekuasaan, apa yang dia harus lakukan, ya, apa yang harus dia lakukan. Sikap yang pertama adalah wajib untuk patuh dan taat di dalam kebaikan. Lihat, sikap yang pertama adalah wajib untuk patuh dan taat di dalam kebaikan. Saya ingin mendudukkan dulu kata wajib ini. Wajib ini kalau kita lihat dari pengertian ilmu usul fikih, maka wajib pengertiannya gampangannya adalah sesuatu yang apabila tidak dikerjakan tercela atau diancam siksa atau berhak mendapatkan siksa. Itu pengertian wajib yang disebutkan oleh para ulama yang komprehensif, yaitu ma amara bihi syari'u amran jaziman ustuhiqqa bil adabi tariquhu amdan mutlaqa. Sesuatu yang diperintahkan oleh syariat dengan perintah yang keras, yang mana diancam dengan siksa atau tercela atau berhak mendapatkan siksa jika dia meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Itulah yang disebut dengan wajib. Maka ketika kita katakan wajib taat dan patuh kepada penguasa di dalam kebaikan, maka berarti jika ditinggalkan kepatuhan dan ketaatan tersebut, seseorang secara mutlak tercela atau diancam siksa atau berhak mendapatkan siksa. Kenapa masih diancam? Karena semuanya tergantung Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Allah yang paling berhak untuk menyiksa hamba ini, Allah yang paling berhak untuk mengampuni hamba ini. Baik. Yang jelas hukumnya wajib patuh dan taat kepada pemimpin muslim yang sah di dalam kebaikan. Ini poin pertama. Kalau kita sudah menyebutkan sebuah poin, maka cara beragama yang benar adalah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan akan hal ini yaitu surat An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri dari kalian. Dan jika kalian berselisih dalam sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akhirnya. Di dalam ayat ini terdapat perintah. Satu, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah. Yang kedua, di dalam ayat ini terdapat perintah juga taat kepada ulil amri. Dan ulil amri yang dimaksud sebagaimana disebutkan oleh Imam
Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Jami' li Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayil Quran. Dan Imam Ibnu Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin. Begitu juga disebutkan di dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi yang berjudul Al-Jami' li Ahkamil Quran, ulama Islam abad ke-7 Hijriah. Begitu juga disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir Al-Qur'anil Azim atau tafsir Ibnu Katsir. Semuanya mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulul amri di sini maksudnya adalah al-ulama wal wulat wal umara. Ulul amri maksudnya adalah para ulama, para wali, pemimpin negara, dan para amir, pemimpin muslim yang memiliki kekuasaan. Maka di dalam ayat ini terdapat perintah untuk taat kepada ulul amri. Tetapi ketaatan kepada ulul amri tergantung kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah rahasia kenapa di dalam ayat ini ada kata ati'ullah, taatilah Allah. Kemudian untuk Rasulullah wa ati'ur rasul, taatilah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan untuk ulul amri wa ulil amri tidak ada kata taati. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada ulul amri ya akan selalu dilaksanakan selama di dalam kebaikan, yaitu ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada ketaatan kepada ulul amri jika bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah bahwa apabila kita berselisih dalam sesuatu, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Dan itu adalah tanda keimanan kepada Allah dan hari akhir. Dan itu pasti mendatangkan kebaikan. Ya, apabila kita berselisih dalam sebuah perkara apapun itu, baik perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan adab, kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis, yang itu adalah tanda keimanan. Dan pasti jika dikembalikan kepada Al-Quran dan hadis, apa yang diperselisihkan maka mendatangkan kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Ulama Islam abad ke-8 Hijriah, Ahmad bin Abdul Halim Al-Harrani atau yang dikenal dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di dalam kitab beliau, di dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan, "Fata'atullahi wa rasulihi wajibatun ala kulli ahad." Maka taat kepada Allah dan Rasulnya wajib atas setiap orang, setiap makhluk. Wa ta'atu wulatil umur wajibah li amrillahi bi ta'atihim. Dan taat kepada ulul amri adalah wajib karena perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati mereka. Jadi ketaatan kita kepada ulul amri di dalam perihal kebaikan ini hukumnya wajib sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk mentaati ulul amri di dalam kebaikan. Ingat ya, selalu itu di dalam kebaikan. Atau adapun di dalam maksiat maka tidak boleh taat. Ya. Kemudian beliau mengatakan, "Faman ata'allaha wa rasulahu bi ta'ati wulatil amri fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya dengan cara dia mentaati ulul amri, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana la yuti'uhum illa lima ya'khudhuhu minal wilayati wal mal fa in a'tauhu ata'uhum wa in mana'uhu asahum fama lahu fil akhirati min khalaq. Dan barang siapa yang tidak mentaati ulul amri kecuali apabila ia bisa mengambil harta dari ulul amri tersebut. Jika ulul amri memberikan harta, dia taat. Jika ulul amri tidak memberikan harta, dia tidak taat. Maka ini tidak ada pahala sama sekali di dalam akhirat kelak. Baik. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sekarang itu dalil dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang taat kepada ulul amri. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga menunjukkan akan hal ini. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata'ani faqad ata'a Allah, wa man asani faqad asallah, wa man ata'a amiri faqad ata'ani, wa man asa amiri faqad asani." Barang siapa yang taat kepadaku, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Artinya siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan waman, siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah bermaksiat kepada Allah. Dan barang siapa yang taat kepada amirku, amirku di sini maksudnya adalah pemimpin kaum muslimin yang sah dipimpin, yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan, maka sungguh ia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang tidak mentaati pemimpinku, amirku, maka sungguh ia telah bermaksiat kepadaku. Ahibati hafizakumullah ta'ala, ini hadis menunjukkan bahwa kita wajib taat kepada ulul amri, disebabkan ketaatan kepada ulul amri dalam perihal kebaikan adalah merupakan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berarti dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikas sam'u wat ta'ah fi usrika wa yusrika wa man syatika wa makrahika wa atharatin alaik." Hendaknya kamu mendengar dan taat di dalam usrika wa yusrika. Kalau kita terjemahkan secara letterlek adalah di dalam kesulitanmu dan kemudahanmu. Disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim, ulama Islam abad ke-7 Hijriah dari mazhab Syafi'i. Beliau mengatakan, qala al-ulama tajibu ta'atu wulatil umur fima yashukku wa takrahuhun nufus wa ghairuhu mimma laysa bima'siyah. Para ulama berkata wajib taat kepada ulul amri di dalam apa saja yang menyulitkan dan apa saja yang dibenci oleh hati dan perasaan, dan juga di dalam hal lainnya selama itu bukan maksiat. Mimma laisa bimaksiyah, selama ketaatan kepada pemimpin muslim yang sah bukan maksiat, maka tetap wajib untuk taat walau dalam keadaan sulit, walau dalam keadaan jiwa ini membenci. Fa in kanatil ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Adapun kalau seandainya yang diperintahkan itu adalah maksiat, maka tidak ada ketaatan, tidak ada kepatuhan apapun kepada pemimpin tersebut. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, fatuhmalu hadhihi al-ahadith al-mutlaqah liwujubi ta'ati wulati al-umur ala muwafaqati tilka al-ahadith al-musarrihah bi annahu la sam'a wa la ta'ah fil ma'siyah. Maka dibawakan hadis-hadis ini di dalam perihal wajibnya mentaati ulul amri, ya, wajibnya mentaati ulul amri yang bertepatan dengan hadis-hadis yang menyebutkan bahwa tidak ada ketaatan dan kepatuhan kepada ulul amri selama dalam perihal maksiat. Nah, ini sekarang saya ingin memberikan contoh. Itu tadi dalil-dalilnya. Contoh misalkan, kita diperintahkan oleh pihak yang berwenang, pemimpin muslim, untuk berzina, maka ini tidak boleh taat, ya. Tetapi kalau seandainya ada pemimpin muslim yang sah, mempunyai kekuatan, kewenangan, dia dipilih
dan terpilih menjadi pemimpin muslim, kemudian membiarkan tempat perzinahan, maka pada saat itu tugas kita adalah menasihati pemimpin tersebut, bukan memberontak terhadap pemimpin tersebut. Nah, ini perhatikan ya, baik-baik. Jika diperintahkan untuk maksiat, tidak ada ketaatan, tidak ada kepatuhan. Tetapi kalau seandainya terjadi kemaksiatan, ya, di bawah kepemimpinan tersebut, dan kita tidak diperintahkan untuk mengerjakan maksiat tersebut, maka kita sebagai rakyat tetap wajib taat kepada pemimpin itu. Tetap wajib taat meskipun di dalam kesulitan, meskipun di dalam sesuatu yang kita benci. Dan kita kalau mampu tidak tinggal diam, menasihati pemimpin yang membiarkan prostitusi, perzinahan tersebut. Paham ini? Nah, itu contohnya, ya, itu contohnya. Kemudian tadi Rasulullah SAW mengatakan, dan di dalam kesenanganmu ataupun kesulitanmu, dan juga di dalam atharatin alaik, atau di dalam perkara yang mana pemimpin mementingkan dirinya sendiri, keluarganya, kelompoknya, golongannya, maka tetap wajib taat. Lihat di sini, ini bantahan kepada seorang yang sering mengatakan bahwasanya kita hanya wajib taat kepada pemimpin yang memang benar-benar menegakkan syariat Islam 100%, Al-Quran dan hadis. Maka kita katakan tidak akan Anda dapatkan di dunia seperti itu. Pemimpin yang seperti malaikat tidak akan Anda dapatkan. Hatta di negara-negara yang mengaku bahwasanya dia mendirikan Al-Quran dan hadis sebagai undang-undang dasarnya, tidak akan dapatkan. Bahkan di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, bukankah di zaman mereka banyak yang murtad, ada yang tidak mau bayar zakat, padahal beliau menegakkan kepemimpinan di atas Al-Quran dan hadis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang dimaksud taat kepada pemimpin tersebut adalah dalam keadaan bagaimanapun taatnya, keadaan pemimpin tersebut. Dia mau berbuat zalim, dia mau berbuat mementingkan kepentingan dirinya sendiri, dia menyulitkan kaum muslimin, maka selama dia tidak memerintahkan kepada maksiat, maka kita tetap wajib taat. Paham ya? Selama tidak memerintahkan kepada maksiat, wajib taat, wajib patuh. Tidak boleh memberontak. Tapi kalau seandainya dia pemimpin muslim dan memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak boleh kita taat. Tidak boleh kita patuh. Paham ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita judul seperti ini saya agak riskan untuk membicarakannya di zaman sekarang. Zaman yang lagi genting, ketidakpastian, ketidakjelasan. Padahal yang saya nasihatkan ya, saya sebenarnya agak berat untuk menerima tema ini. Tetapi saya berpikir melihatnya bahwa ini adalah kajian ilmiah, Islamiyah. Tidak membicarakan tentang satu kasus dengan kasus lainnya. Kita tidak membicarakan itu. Ya, kita hanya membicarakan tentang pelajaran Islam secara ilmiah, bagaimana sikap seorang muslim saat bernegara. Ya, jadi jangan sampai diletakkan kepada sebuah permasalahan, terutama mungkin yang terjadi di zaman sekarang di negeri kita, maka saya berlepas diri dari semua apa yang saya ucapkan dikaitkan dengan kejadian sekarang. Ini adalah murni pengajian Islam ilmiah. Dan saya berpesan untuk kejadian-kejadian yang terjadi baru-baru ini, ada 5 pesan yang sering saya sampaikan. Yang pertama, diam lebih baik. Diam lebih baik, tidak menulis, tidak berbicara. Tidak berkomentar baik itu tulisan ataupun
ataupun lisan, tidak berkomentar. Yang kedua, berdoa banyak-banyak agar dijauhkan dari fitnah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Fitnah di sini adalah perbuatan yang menyebabkan kepada kekacauan, kerusakan, kegentingan, dan ketidakpastian, ketidakstabilan. Yang ketiga adalah memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya nasihatkan kepada panitia, ya, jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang seperti ini. Saya tahu mungkin panitia menginginkan, oh Ustadz, beri kita pencerahan tentang kejadian seperti ini. Maka saya tidak akan pernah jawab nanti pertanyaan setelah ini, pertanyaan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang baru-baru terjadi, ya. Karena saya menasihatkan untuk diam, kemudian banyak berdoa agar dijauhkan fitnah, kemudian memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberikan petunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, jangan masuk ke batasan-batasan fitnah, ya. Seperti pengajian ini sebenarnya di saat-saat seperti ini lebih baik kita sebenarnya tidak membicarakannya, karena khawatir apa yang kita bicarakan akan didudukkan ke dalam permasalahan yang barusan terjadi dan semisalnya. Tetapi saya melihatnya ini murni adalah pengajian Islam ilmiah. Maka jangan pernah berharap jawaban nanti di kajian ini kalau dicocokkan dengan kejadian-kejadian yang terjadi barusan di negeri kita. Saya tidak akan pernah menjawab, dan panitia jangan pernah mengajukan itu kepada saya. Kemudian yang keempat adalah hendaknya seseorang tidak tergesa-gesa memvonis sesuatu, ya, tidak tergesa-gesa menghukumi sesuatu, karena sifat tidak tergesa-gesa adalah sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi harus dipahami baik-baik para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, tetap wajib taat kepada ulul amri muslim yang memegang kekuasaan dan pemerintahan, meskipun mungkin terjadi pada diri si pemimpin tersebut kemaksiatan. Selama pemimpinnya tidak memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tetap wajib taat dan patuh. Ya, tetap wajib taat dan patuh. Itu adalah sikap yang pertama. Dan kalau kita baca dalil semuanya, maka pengajian kita cuma 1 jam. Ini saja sudah berapa menit ini? Ya, ini ahibati hafizakumullah taala. Ya. Taib. Sekarang ahibati hafizakumullah taala, termasuk di dalamnya yang menjadikan kita harus taat juga adalah dalil riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya benar-benar akan terjadi sepeninggalku atharah, pemimpin-pemimpin yang mementingkan dirinya sendiri, mementingkan keluarganya, mementingkan kepentingan golongannya, kelompoknya, dan seterusnya. Dan perkara-perkara yang kalian ingkari. Artinya terjadi berbagai macam penyimpangan agama. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa ta'muru man adraka minna dzalik?" Apa yang engkau perintahkan? Siapa saja dari kita yang mendapati keadaan demikian? Apa yang engkau perintahkan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lihat ini. Ini solusi yang sangat logis dan sesuai dengan syariat. Barang siapa yang mendapati pemimpin yang lebih mengedepankan dirinya sendiri, kelompoknya, keluarganya, dibandingkan rakyatnya, tu'addunal haqqal ladzi 'alaikum. Artinya, kalian sebagai rakyat melaksanakan tugas kalian. Melaksanakan tugas kalian. Tugas kita apa? Taat dan patuh kepada pemimpin. Taib, wahai Rasulullah, kita memiliki pemimpin yang zalim, kemudian dia mengambil hak-hak kita, bagaimana wahai Rasulullah? Maka kata Rasulullah, sesudah kalian mengerjakan tugas kalian sebagai rakyat, maka wa tas'alunallaha alladzi lakum, yang artinya
kalian berdoa kepada Allah agar kalian mendapatkan hak kalian. Di situ kan logis sekali. Rakyat yang merasa terzalimi, maka dia tetap tunaikan tugasnya sebagai rakyat, yaitu tunduk patuh kepada pemimpin, tidak memberontak. Ya. Lalu hak dia sebagai rakyat bagaimana bisa mendapatkannya? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah solusi yang sesuai dengan syariat dan sangat logis. Solusi yang sesuai dengan syariat dan sangat logis. Lihat lagi hadis riwayat Imam Muslim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati." Wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Akan ada sepeninggalku, yaitu setelah Rasulullah SAW wafat, pemimpin-pemimpin. Ya, pemimpin-pemimpin. Baik. Akan ada sepeninggalku, yaitu pemimpin-pemimpin yang tidak mengambil petunjukku dan tidak mengerjakan sunnah-sunnahku, dan akan menjadi pemimpin di tengah mereka orang-orang yang hatinya seperti hati setan. Hatinya seperti hati setan yang berada di dalam tubuh manusia. Ini benar-benar Rasulullah SAW menggambarkan sebuah kepemimpinan. Dan sekali lagi jangan sampai ini kajian ya yang materi seperti ini di zaman-zaman seperti ini sangat riskan dicocokkan dengan keadaan kita di Indonesia. Ini benar-benar murni pengajian Islam ilmiah, tidak membicarakan siapapun tentang kejadian apapun. Sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi jusmani ins. Akan ada pemimpin yang hati mereka hati seperti setan di dalam tubuh manusia. Lalu para sahabat berkata, "Kaifa asna'u ya Rasulullah in adraktu dzalik?" Wahai Rasulullah, bagaimana aku berbuat kalau aku mendapati keadaan demikian, ada pemimpin yang demikian? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Tasma'u wa tuti'u lil amir." Dengarkan dan patuhi, taati untuk amir, yaitu untuk pemimpin. Wa in daraba dhahra, meskipun dia memukul punggungmu, wa akhadha malak, atau mengambil hartamu, fasma' wa ati, maka dengarkan dan taati. Maka apalagi kalau seandainya secara sebenarnya dia tidak diambil hartanya oleh pemimpin, tidak dipukul punggungnya oleh pemimpin, maka lebih wajib lagi taat kepada pemimpin muslim yang sah, yang mempunyai kekuasaan. Taib, itu sikap yang pertama. Taat, patuh di dalam kebaikan, walaupun dalam kesulitan, walaupun dalam kesenangan, walaupun di dalam pemimpinnya zalim, ya, ataupun terjadi terjadi hal-hal yang menyelisih sunnah Rasul SAW di tengah masyarakat dan dibiarkan oleh pemimpin, maka pada saat itu kita sebagai rakyat kewajiban kita, dan itu yang akan ditanya oleh Allah, kewajiban kita itu yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai rakyat tetap taat, patuh, ya, tidak boleh memberontak. Saya tidak mengatakan kita mengiyakan kezaliman ketika kita taat, tidak. Kita mengiyakan kemaksiatan, tidak. Tetapi kita, kewajiban kita sebagai rakyat yang pertama kali adalah wajib taat dan patuh kepada pemimpin. Ya, di dalam kebaikan, bukan dalam maksiat. Dalam keadaan bagaimanapun kita, sulit, dizalimi, tetap wajib taat. Tidak boleh memberontak. Tugas kita itu. Lalu hak kita untuk mengambilnya bagaimana? Yang diambil oleh pemimpin, misalkan ada seperti itu, maka jawabannya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hak kita. Taib. Sikap yang kedua sekarang. Sikap yang kedua adalah haram memberontak kepada pemimpin muslim yang sah. Haram. Ya, dan ini kesepakatan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini termasuk daripada
akidah seorang muslim, ya. Dan saya tidak mendapati ada gerakan dakwah yang sangat fokus untuk menasihati kaum muslimin agar tidak memberontak kepada pemimpin kaum muslimin yang sah, ya, kecuali dakwah salaf. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita beragama berusaha mengamalkan dalil-dalil yang ada. Lihat Imam At-Tahawi rahimahullahu taala di dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Beliau mengatakan, "Wala naral khuruja ala a'immatina wa ulati umurina wa injaru." Dan kita tidak berpendapat boleh untuk memberontak kepada pemimpin kita dan ulul amri kita. Artinya kita tidak membolehkan meskipun mereka berbuat zalim. Wala nad'u alaihim, dan kita tidak mendoakan keburukan atas mereka. Wala nanzi'u yadan min ta'ah, dan kita tidak melepaskan ketaatan dari mereka. Wala wa nara ta'atahum min ta'atillah azza wa jalla fardhah. Dan kita berpendapat bahwa ketaatan kepada ulul amri termasuk daripada ketaatan Allah azza wa jalla yang wajib. Malam ya'muru bima'siyah. Ya, lihat, selama pemimpin tersebut tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afa, dan kita doakan untuk pemimpin agar mendapatkan kesalehan dan keselamatan. Ya, ini dalilnya banyak sekali dalilnya, di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau tadi kan perkataan ulama bukan dalil, tetapi dia menunjukkan kepada dalil. Ya, dia bukan dalil. Dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya yaitu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas. Dan subhanallah ya para ikhwah, hadis-hadis taat kepada pemimpin, ya, tidak memberontak pemimpin muslim yang sah, itu benar-benar hadis-hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir." Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia benci, ya, ia benci dari pemimpinnya ini, maka hendaklah dia bersabar. Fa innahu man faraqal jamaah shibran famata mitatan jahiliyah. Maka barang siapa yang berpisah dari kesatuan kaum muslimin walau satu jengkal, berarti dia meninggal dalam keadaan mati jahiliyah. Mati jahiliyah di sini maksudnya adalah melakukan dosa besar, bukan berarti mati di atas kekafiran, bukan ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi, ini hadis juga yang sangat logis dan sesuai dengan dalil syar'i, yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Salamah bin Yazid Al-Ju'fi. Beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Nabi Allah, ara'aita in qamat alaina umara'u yas'aluna haqqahum wa yamna'una haqqana, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, kata Salamah bin Yazid radhiyallahu anhu, apa pendapat engkau jika ada di tengah-tengah kami pemimpin yang mereka itu menuntut hak-hak mereka dari rakyatnya, dan sedangkan hak-hak rakyat tidak diberikan. Lihat ya, pemimpinnya jenisnya seperti ini. Pemimpin menuntut rakyat untuk menunaikan hak pemimpin, sedangkan hak rakyat tidak ditunaikan oleh si pemimpin tersebut. Apa yang kau perintahkan kepada kami jika kami mendapati pemimpin yang seperti itu? Maka Rasulullah SAW berpaling, fa'arada anhu, berpaling. Tsumma sa'alahu fa'arada anhu, berpaling. Ditanya yang kedua berpaling lagi, tanya yang ketiga berpaling lagi. Ya, sampai jadzabahul Ash'ath ibn Qais. Sampai akhirnya Al-Ash'ath ibn Qais radhiyallahu anhu memegang Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Isma'u wa ati'u fa inna ma 'alaikum ma hummilu wa 'alaihim ma hummilu 'alaikum ma hummiltum." Lihat, tetaplah kalian mendengar dan taat. Sesungguhnya atas pemimpin kewajiban mereka yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, dan atas kalian kewajiban kalian sebagai rakyat yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ingat baik-baik. Nanti di akhirat kita itu akan ditanya sesuai dengan tugas masing-masing. Yang pernah menjadi pemimpin, dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kepemimpinannya. Ya.
yang menjadi rakyat, dia akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sikapnya terhadap rakyatnya, sikapnya terhadap pemimpin. Artinya yang sudah dituntun oleh syariat bagaimana? Dikerjakan enggak? Anda sebagai rakyat dikerjakan enggak? Anda sebagai pemimpin dikerjakan enggak? Nah, paham ya, baik-baik ya. Jadi Allah tidak akan salah menanyai kenapa kamu biarkan itu kemaksiatan dari pemimpin? Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan saya beri contoh yang lain. Allah tidak akan menanyai tugas pemimpin kepada rakyat. Allah tidak akan menanyai tugas rakyat kepada pemimpin. Paham ini? Tidak akan pernah terbalik. Ya, ini adalah solusi logis yang sesuai dengan syariat. Kita sebagai rakyat, tugas kita patuh, taat di dalam perihal kebaikan. Dan tidak boleh patuh dan taat jika diperintahkan dalam maksiat. Walau kita mendapati pemimpin yang zalim, maka tidak boleh kita memberontak, tidak patuh. Walau kita mendapati pemimpin yang lebih mendahulukan kepentingan dirinya, keluarganya, kelompoknya, golongannya, maka tidak boleh kita memberontak. Tugas kita sebagai rakyat taat, patuh. Ya, taat, patuh. Tidak boleh memberontak. Ini sikap yang kedua. Ya, kenapa? Karena nanti di akhirat Allah akan bertanya kepada pemimpin tentang tugasnya sebagai pemimpin. Dan di akhirat Allah akan bertanya kepada rakyat tentang tugasnya sebagai rakyat. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Taib, sikap yang ketiga yaitu adalah memberikan nasihat dengan baik. Yaitu sikap seorang muslim saat bernegara mendapati pemimpin yang perlu diberikan nasihat, entah itu dia melakukan maksiat secara pribadi atau menzalimi rakyat ya secara institusi, maka pada saat itu dinasihati. Ya, pada saat itu dinasihati. Lihat dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Iyad bin Ghun. Beliau bercerita kepada Hisham bin Hakim, alam tasma' biqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah walakin ya'khudh bi yadihi fayakhlu bih fa in qabila minhu fadhak wa illa kana qad adda alladhi alayhi. Yang artinya Iyad bin Ghum rahimahullah radhiyallahu anhu pernah berkata kepada Hisham bin Hakim, belumkah engkau pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin menasehati pemimpin yang mempunyai kekuasaan, maka janganlah engkau perlihatkan secara terang-terangan, akan tetapi ambil tangannya, berdua-duaan dengannya, ataupun menyendiri, bukan hanya berdua-duaan, menyendiri, mungkin ada sekretaris, tapi menyendiri, tidak di hadapan khalayak ramai. Jika diterima darimu nasihat tersebut, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, lihat ya, jika tidak, tugasmu sebagai rakyat sudah selesai. Artinya nanti kamu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, tugasmu sebagai rakyat, bukan tugasmu sebagai pemimpin kalau kamu rakyat. Ini yang harus dipahami baik-baik. Jangan sekali-kali mengambil tugas pemimpin dipikul oleh rakyat. Jadi berat. Tugas kita menasihati. Nasihat sampai walhamdulillah dikerjakan, maka itu lebih utama. Nah, ini sikap yang ketiga, memberikan nasihat. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwa afdalul jihad, seutama-utama jihad adalah Baik, internet bermasalah tadi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Tugas kita adalah menasihati dengan kalimatu haqqin, dengan ucapan yang benar, bukan dengan makian, bukan dengan laknat, bukan dengan kata-kata kasar, ya. Kalimatu haqqin, ucapan yang benar. Inda sultanin jahir, bersama dengan pemimpin tersebut, bukan di hadapan khalayak ramai. Apalagi kita di zaman media sosial seperti ini, tidak boleh kita untuk merendahkan pemimpin
dibuat meme buruk-buruk, didatangkan binatang, ditulis apa gitu di binatang tersebut, ini tidak benar. Ya, kita sebagai seorang muslim tidak boleh berlaku seperti itu. Laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahishil badhi. Orang yang beriman itu bukan orang yang suka mencaci, melaknat, berkata kasar, berkata kotor. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Menghina seorang muslim itu adalah sebuah kefasikan, artinya dosa besar. Dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Nah, ini adalah sikap yang ketiga. Sikap yang keempat yaitu mendoakan pemimpin untuk mendapatkan kebaikan. Mendoakan pemimpin untuk mendapatkan kebaikan. Ya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan di dalam kitab Tabaqatul Hanabilah bahwa Imam Ahmad rahimahullahu taala, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'i yang disebut dengan Abidul Haramain, ahli ibadah dua tanah suci, yang belajar langsung dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Mereka berdua berkata, "Lau kana lana da'watan mustajabah la da'auna biha lis-sultan." Kalau kita memiliki doa yang dikabulkan oleh Allah, maka kita akan letakkan doa yang dikabulkan tersebut untuk pemimpin, untuk kebaikan pemimpin. Kenapa demikian? Karena pemimpin yang baik akan dirasakan kebaikannya oleh rakyatnya. Maka doakan pemimpin agar mendapatkan yang saleh, agar mendapatkan pembantu kanan kiri, depan belakang, atas bawahnya saleh-saleh, sehingga memberikan keterangan yang saleh-saleh, yang baik-baik. Ya, ini para ikhwah. Kemudian juga Al-Imam Al-Hasan bin Ali Al-Barbahari di dalam kitab beliau Syarhus Sunnah yang ditulis oleh Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula yad'u 'ala sultan." Jika engkau melihat seseorang berdoa keburukan terhadap pemimpin, fa'lam annahu sahibu hawa. Ketahuilah bahwasanya dia adalah pengikut hawa nafsu. Saya pernah waktu itu diundang oleh sebuah kelompok pergerakan Islam di negeri ini, bahwa kemudian di dalam orasi-orasinya para oratornya, dari menit pertama sampai menit terakhir pemimpin semakin dianggap sebagai superhero. Bahkan ada sampai dari peserta seminar waktu itu mengatakan, "Ustadz, bagaimana caranya biar kita pemberani superhero seperti Ustadz yang berbicara?" Jadi dianggap mencela pemimpin itu adalah sebagai sebuah kepahlawanan. Ini tidak benar para ikhwah. Ini tidak benar, ya. Karena lihat perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, "Wa idza sami'ta ar-rajula yad'u lis-sultani bis-shalah fa'lam annahu sahibu sunnah insyaallah." Dan jika engkau melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, maka ketahuilah dia adalah ahlu sunnah. Maka saya berpesan di mimbar-mimbar, ya, yang sedang khutbah Jumat, doakan pemimpin. Itu waktu mustajab, doakan pemimpin agar mendapatkan kesalehan, agar mendapatkan, karena para ulama sudah bersepakat, kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana sikap kalian wahai rakyat, seperti itulah pemimpin kalian. Ya, sikap kalian wahai rakyat seperti itulah pemimpin kalian. Yang kelima, sikap kita yaitu tidak diperbolehkan untuk tadi sudah ya, yang keempat mendoakan, kemudian yang kelima, yang ketiga tadi menasihati dengan baik. Ya, yang kelima adalah tidak diharamkan untuk memberontak. Ini sudah disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala bahwasanya haram kita untuk memberontak pemimpin muslim yang sah, ya. Haram untuk memberontak pemimpin muslim yang sah selama tidak terlihat kekufuran yang nyata dari pemimpin tersebut. Ya. Illa an taraw kufran buahan 'indakum minallahi fihi burhan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kecuali ya kalian melihat pemimpin kalian kafir dengan kekufuran yang nyata berdasarkan Al-Qur'an dan hadis. Ya, bukan hanya katanya, ya, apalagi berita-berita di media sosial katanya dan seterusnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat.
sudah waktu pas ya, 13.15. Saya tidak tahu apakah ada pertanyaan atau tidak. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Wallahu a'lam. Nah. Syukron Ustadz atas materi yang telah disampaikan. Kita lanjut dengan sesi tanya jawab Ustadz. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke kami. Silahkan ya. Yang pertama dari Abu Brave. Izin bertanya Ustadz, apakah pemimpin di negara kita ini sudah memenuhi aspek untuk disebut ulil amri? Mohon penjelasannya. Semua pemimpin disebut sebagai ulul amri. Pemimpin muslim yang mempunyai kekuasaan dan terpilih sebagai pemimpin, maka dia disebut sebagai ulul amri. Ini pertanyaan persis seperti yang sudah saya singgung tadi. Sebagian orang memberikan syubhat bahwa ayat-ayat dan hadis-hadis yang saya bawakan tadi hanyalah diberikan kepada pemimpin yang benar-benar ulul amri. Artinya menegakkan Al-Quran, hadis Rasul, syariat Islam 100%. Maka kita katakan, ya, di dalam hadis-hadis tersebut bukankah ada pemimpin-pemimpinnya berhati setan di dalam tubuh manusia, mementingkan diri sendiri, berbuat zalim kepada rakyat? Bukankah itu tetap kita wajib untuk taat? Jadi pertanyaan itu sebenarnya adalah batu loncatan gitu loh. Batu loncatan. Kalau seandainya pemimpin di negeri ini bukan disebut sebagai ulul amri, berarti tidak masuk ke dalam dalil-dalil yang begitu banyak yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, itu keliru. Pemahaman seperti itu keliru. Ya. Dan tidak akan pernah ada pemimpin yang benar-benar melaksanakan Al-Quran kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam 100%, karena manusia tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang sempurna. Kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sudah sempurna melaksanakan syariat Islam dan menyampaikan wahyu dengan baik, memimpin negara kaum muslimin dengan baik, ya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita kembali saja kepada hadis-hadis Rasul. Bukankah hadis-hadis tadi menyebutkan bahwa di dalam pemimpin itu ada yang zalim, ada yang mempentingkan dirinya sendiri, keluarganya, ada yang tidak mengamalkan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang hatinya hati setan. Ya. Tetapi apa jawab Rasul SAW? Tetap taat selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Tetap taat dan patuh selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan. Nah, masalah nanti kita ingin memberikan nasihat, maka itu permasalahan lain. Kita yang membicarakan sekarang. Jadi pertanyaan seperti itu tadi itu adalah batu loncatan untuk sikap selanjutnya. Itu sebenarnya itu sering sekali ditanyakan seperti itu. Wallahu a'lam. Nah. Syukron Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, banyak provokasi yang menyebarluaskan bahwa pemimpin kita saat ini adalah pemimpin yang tauhid. Bagaimana definisi tauhid yang sesuai dengan pemahaman yang benar? Saya sudah bilang bahwa saya jangan sampai membicarakan kejadian nyata. Saya tidak mau jawab pertanyaan itu. Mungkin yang kita akan jawab adalah apa itu tauhid? Ya, apa itu tauhid? Adapun dikaitkan dengan pemimpin sekarang, pemerintahan Bapak Jokowi hafizahullah taala, maka saya tidak akan pernah jawab, karena itu akan nanti menimbulkan fitnah, akan menimbulkan kekacauan, dan kita tidak boleh masuk seperti itu. Dan saya berharap kepada pembawa acara tidak mencari-cari celah seperti itu. Saya mengiyakan judul ini pun berat, ya. Anda paham, antum mau menggiring saya kemana? Ya, antum akan mencari, tuh lihat jawaban Ustadz kami, Ustadz Salafi begini semestinya. Ini akan menjadi kekacauan nantinya. Paham nggak maksud Anda? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dijauhi pertanyaan-pertanyaan yang semisal seperti itu, nanti dikhawatirkan seseorang akan menimbulkan kekacauan dari jawabannya. Lebih baik kita membicarakan apa itu tauhid. Sudah, tidak berkaitan dengan pemerintahan sekarang atau apa. Tauhid adalah setiap sesuatu yang diibadahi, ditaati
melampaui batas selain Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taghut. Nah, cari pertanyaan yang tidak berkaitan dengan keadaan sekarang. Saya tidak akan mau jawab dan saya akan tutup kajian kalau seandainya masih ditanyakan yang berkaitan dengan keadaan sekarang. Kita dari pertama saya katakan saya akan membicarakan permasalahan ilmiah murni. Ya, saya tidak ingin mendatangkan kekacauan lebih banyak lagi dari komentar-komentar atau jawaban-jawaban atas pertanyaan yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, afwan Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah bila pemimpin perusahaan atau pemimpin daerah kita itu bukan beragama Islam, apakah kita harus tetap taat? Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Adapun ketaatan kepada pemimpin yang kafir, maka jawabannya asal hukumnya seorang muslim tidak boleh menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin. Asal hukumnya seorang muslim ataupun komunitas muslimin tidak boleh menjadikan orang kafir sebagai pemimpin. Sebagaimana ayat ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin. Tidak diperbolehkan secara syariat Islam. Tidak diperbolehkan. Haram hukumnya menjadikan seorang kafir sebagai pemimpin kaum muslimin. Disebabkan dengan satu ayat tadi, kemudian ijma, konsensus para ulama dari mulai semenjak dahulu. Kemudian yang ketiga adalah pemimpin kafir tidak akan paham dengan apa yang terjadi dari syariat-syariat Islam. Syiar-syiar Islam tidak akan ditegakkan dengan baik kalau seandainya ada pemimpin kafir di tengah kaum muslimin. Nah, kalau seandainya terjadi juga di sebuah daerah yang mayoritasnya muslim tetapi ternyata ada pemimpin kafir ataupun mayoritasnya non muslim, cuma ada kaum muslimin di situ yang menjadi rakyatnya. Seperti misalkan di negara-negara Amerika, Australia dan semisalnya. Maka bagaimana ini? Maka asal hukumnya adalah tidak ada ketaatan kecuali kepada pemimpin muslim yang memiliki kekuasaan. Tetapi ya, apabila seseorang tidak taat menyebabkan dia akhirnya mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya, maka dia mentaati dalam perihal-perihal yang tidak berkaitan dengan perkara-perkara akidah, ya, dalam perkara-perkara akidah dan ibadah. Kalau seandainya berkaitan dengan perkara akidah, ibadah atau maksiat, maka dia tidak boleh untuk taat kepada pemimpin tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah. Syukur Ustaz atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir Ustaz dari saudara Adi. Bismillah Ustaz, apakah saat kita membayar pajak adalah bentuk mematuhi pemerintah dalam kemaksiatan karena kita diwajibkan untuk membayar pajak kepada negara? Mohon penjelasannya Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka jawabannya tidak. Bahkan kita pada saat itu dalam keadaan terpojok. Maka kalau kita tidak bayar pajak akan lebih berat permasalahannya. Kalau seandainya lebih berat permasalahannya, maka bayarlah ya sesuai dengan apa yang sudah diaturkan untuk agar tidak terkena kesulitan. Ya, untuk agar tidak terkena kesulitan. Dan berdoalah kepada Allah agar hak kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Nah, seperti itu. Cukup kiranya, dan sekali lagi saya katakan permasalahan ini hassasah. Lihat saja ya para ustadz-ustadz yang mengusung dakwah salaf, mereka di dalam hari-hari ini tidak banyak berkomentar dalam kejadian-kejadian apapun. Ya. Dan saya menerima tema ini karena permintaan panitia, padahal permasalahannya adalah hassasah, sangat-sangat riskan, ya. Tetapi saya berbicara atas bahasa ilmiah, ya, tidak mendudukan di dalam kejadian-kejadian terutama hari-hari terakhir. Ingat itu baik-baik. Saya ulangi sekali lagi. Kita permasalahan ilmiah. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan hari-hari terakhir, maka silahkan tanya kepada orang-orang yang lebih berkompeten di dalam bidang fatwa, yang diturunkan fatwanya langsung kepada keadaan nyata. Ya, kita membicarakan benar-benar permasalahan ilmiah, dan saya sangat paham betul bahwasanya sebagian dari kawan-kawan yang sudah mengaji dakwah salaf ingin agar para ustadznya berbicara tentang ini tadi. Rasulullah SAW ditanya, man najah? Ada pada apa keselamatan itu?
amsik alaika lisanak, jaga lisan, kata Rasulullah SAW. Yang kedua adalah wal yasa'ka baituk, hendaknya engkau selalu di rumahmu, nyaman di rumahmu, tidak terlalu banyak bergaul, tidak terlalu banyak komentar sana sini. Yang ketiga wabki ala khati'atik, yaitu tangisilah kesalahan-kesalahanmu, dosa-dosamu. Maka saya katakan tadi 5 sikap untuk menghadapi keadaan fitnah, keadaan yang penuh dengan kegentingan, ketidakjelasan, kekacauan, pembunuhan dan seterusnya. Yang pertama, diam. Jangan pernah berharap, Ustadz ayo dong komen, Ustadz ayo dong komen, jangan. Ya, hati-hati. Ya, tidak semua harus dikomentari wahai saudara. Kadang diam itu adalah keselamatan. Dan keselamatan tidak ada yang menandinginya. Yang kedua, yaitu seseorang harus banyak berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari fitnah. Kata Rasulullah SAW, ta'awwadzu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Mintalah kepada Allah, berlindung kepada Allah dari fitnah. Fitnah di sini maksudnya adalah perbuatan yang menghantarkan kepada kekacauan, ketidakstabilan, pembunuhan dan seterusnya. Berdoalah kepada Allah, baik yang nampak ataupun yang tidak nampak. Berdoa agar dilindungi dari fitnah. Yang ketiga yaitu memperbanyak ibadah. Rasulullah SAW bersabda, al ibadatu fil harji ka hijratin ilayya. Beribadah saat dalam keadaan genting, maka itu seperti pahala berhijrah kepadaku. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salat malam, perbanyak baca Quran, perbanyak zikir, perbanyak majlis-majlis ilmu, perbanyak majlis-majlis zikir, ya. Yang keempat yaitu seseorang senantiasa jangan berusaha masuk ke dalam lingkaran fitnah, ya. Jauhi. Kemudian yang kelima yaitu seseorang hendaknya harus selalu mempunyai sikap berhati-hati, tidak tergesa-gesa dalam mengambil sikap, dalam berkomentar ataupun yang semisalnya. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan syukran wa jazakallahu khair kepada Ustadz Ahmad Zainuddin yang telah menyampaikan materi kajian pada hari ini. Kami selaku panitia penyelenggara mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Juga kepada penanya yang belum dibacakan pertanyaannya, kami memohon maaf. Kami tutup kajian hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik.